Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan kembali pelajaran selanjutnya, yaitu pelajaran akhlak. Kalau tadi kita sudah belajar tentang pelajaran akidah, sekarang kita lanjutkan dengan pelajaran akhlak. Dan pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang pengertian daripada akhlak, kemudian kemana kita bersandar tentang akhlak. Untuk sekarang kalian buka halaman 5 ya. Halaman 5 bagian B kalau nggak salah. Di situ ada yaitu dalil nakli dan dalil akli tentang akhlak ya. Jadi dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli itu Al-Quran dan hadis, akli itu akal ya. Jadi sandaran kita berakhlak itu dari mana? Ya, sandaran kita berakhlak itu dari mana? Di situ Yang pertama ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ini sebagai dalil naklinya, yaitu inna khiyarukum ahsanakum akhlaqum. Artinya sebaik-baik manusia yaitu yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Ini adalah sebagai sandaran hukum naklinya. Hadis sahih dari Rasulullah, banyak sekali dalil-dalil nakli, cuman yang ada di dalam buku paket kalian. Yang pertama yaitu tentang hadis dari Imam Bukhari Muslim, yaitu inna khiyarukum ahsanakum akhlaqum. Jadi sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlak. Ya. Jadi akhlak ini dijadikan sebagai ukuran kita dalam hidup dan kehidupan. Dimanapun kita berada, dimanapun kita berkumpul, di lingkungan manapun kita berkumpul. Kalau kita memiliki akhlak yang mulia, kita memiliki akhlak yang baik, maka dia akan dipandang sebagai orang yang baik. Dengan pengertian lain bahwa akhlak itu atau yang paling baik itu tidak bisa diukur dari kekayaan, dari jabatan, dari kecerdasan, dari status apapun. Jadi yang mengukur kemuliaan dan kebaikan kalian itu adalah akhlak. Jadi yang tadi dalil yang pertama tentang akhlak, yaitu yang disampaikan di dalam hadis Bukhari Muslim. Inna khiyarukum ahsanakum khuluqum. Kemudian yang kedua, bahwa akhlak ini menjadikan dasar di dalam pelajaran agama Islam. Ya. Akhlak itu merupakan dasar pelajaran di dalam agama Islam. Bahkan sudah Bapak sampaikan berkali-kali bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah ke dunia ini adalah untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus, kata Rasulullah, yaitu untuk memperbaiki akhlak. Jadi akhlak ini merupakan dasar pelajaran yang paling pertama di dalam ajaran agama Islam. Semua agama memiliki akhlak, begitupun agama Islam. Dan salah satu akhlak yang diajarkan, yang menjadi dasar bagi kita sebagai sandaran bagi kita adalah sifat malu.
malu yang diajarkan di dalam agama Islam. Kamu lihat di dalam buku halaman 5 di barisan bawah kalau nggak salah ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Likuli dini khuluqun wa khuluqul Islam al-haya. Likuli dini, setiap agama memiliki akhlak, dan akhlak Islam adalah malu. Jadi malu ini adalah merupakan akhlak Islam. Kalian jangan hilangkan sifat malu yang ada di dalam diri kalian. Karena secara makna bahwa malu itu memiliki makna mencegah atau malu itu artinya mencegah perbuatan kita yang berakibat negatif. Itu adalah malu. Kalau sudah hilang rasa malu kita. Jadi malu itu bukan berarti kadang-kadang sekarang terbalik. Ya. Kalau berbuat baik malu, tapi kalau berbuat salah tidak malu. Nah, ini sebenarnya pada arti yang sebenarnya malu itu melakukan perbuatan yang bisa berakibat negatif. Itu yang disebut dengan malu. Malu yang berada di dalam akhlak Islam itu seperti itu. Untuk berbuat baik itu dianjurkan, jangan malu. Tapi untuk berbuat dosa, berbuat salah, berbuat jahat, itu kita harus malu. Kita sebagai muslim malu kalau nggak sholat. Kita sebagai muslim malu kalau tidak belajar. Kita sebagai seorang muslim malu kalau tidak bisa membaca Al-Quran. Kita sebagai muslim malu kalau kita suka berantem, berkelahi. Jadi jangan sampai hilang rasa malu di dalam diri kita. Kita malu sebagai muslim kalau kita durhaka kepada orang tua, kalau kita tidak puasa, kalau kita tidak sedekah, tidak melakukan kebaikan, itu malu. Jadi jangan sampai hilang rasa malu pada diri kalian. Mari kita tanamkan sama-sama dengan Bapak rasa malu di dalam diri kita. Kalian malu kalau di kelas bercanda, datang ke sekolah untuk belajar, di rumah belajar. Kalau kita datang ke sekolah atau di rumah sekarang kalian tidak belajar, kalian malu. Malu sama guru, malu sama orang tua, malu sama orang lain. Kalian malu kalau sholat bercanda, sholat tidak benar. Karena ini malu adalah merupakan akhlak Islam. Ini adalah sandaran hukum sebagai dalil nakli. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, kita harus memiliki khas sebagai muslim. Harus bangga dengan agama kita dan tanamkan rasa malu sebagai sifat seorang muslim di dalam diri kita. Malu untuk melakukan kejahatan, tapi tidak malu berani untuk melakukan kebaikan dan kebenaran. Kemudian ada lagi yang ketiga, ada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Shad kalau nggak salah ayat 45, ada di dalam Al-Quran, di dalam buku kalian. Inna akhlasnakum bi khalisatin zikruddan, ada di dalam buku. Sandaran yang ketiga, dalil lagi yang ketiga, sesungguhnya telah aku sucikan mereka
dengan dianugerahkannya kepada mereka akhlak yang tinggi, zikrodan, yaitu dengan zikrodan, yaitu dengan mengingat negeri akhirat. Nah ini, jadi akhlak yang diajarkan di dalam Al-Quran, salah satu akhlak yang tinggi, yang mulia itu kita selalu ingat negeri akhirat atau alam akhirat. Karena setelah dunia akan ada kehidupan, yaitu di akhirat. Ini surah Shad ayat 45 kalau nggak salah. Kalian lihat di dalam, Bapak lupa ayatnya. Inna akhlasnakum bi kholisatin zikrodan. Sungguhnya telah aku sucikan kalian dengan dianugerahkan kepada kalian akhlak yang tinggi, yaitu dengan mengingat negeri akhirat. Jadi salah satu akhlak yang tinggi itu yaitu dengan mengingat negeri akhirat. Ya. Dengan mengingat negeri akhirat, kalian harus senantiasa ingat alam akhirat, bahwa setelah kehidupan di dunia kita akan hidup di akhirat. Nah, di akhirat itulah merupakan kehidupan yang abadi. Merupakan kehidupan yang abadi yang menentukan kita apakah kita bahagia atau kita sengsara, alhamdulillah. Dan yang menentukan bahagia dan tidaknya adalah kehidupan kita di dunia. Kalau kehidupan kita di dunia baik, berakhlak, mengikuti aturan-aturan ajaran agama Islam, mengikuti aturan-aturan Allah dan Rasulnya, maka insya Allah kita akan hidup bahagia kelak di akhirat. Pepatah mengatakan di akhir dalil ini ada sebuah pepatah mengatakan, sucikanlah hatimu dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang tinggi, dengan budi pekerti yang tinggi, sebagaimana api yang dinyalakan oleh kayu bakar. Ada pepatahnya di bawahnya. Sucikanlah hatimu dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang tinggi, dengan mulia, sebagaimana api yang dinyalakan oleh kayu bakar. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Terima kasih. Itulah pelajaran akhlak, dan tugas kalian untuk akhlak menghafal dalil nakli yang sudah Bapak sampaikan tadi, yaitu ada di dalam hadis Bukhari Muslim, kemudian ada hadis Imam Malik, dan juga ada Al-Quran surat Shad. Ya, itu hadisnya pendek-pendek, jadi kalian insya Allah akan bisa menghafalnya sebagai dalil kalian berakhlak atau sandaran kalian. Demikianlah, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.